Mana jalan supaya kita terkategorikan kenal kepada Allah? Itu terpahami dari kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau dalam kajinya la ilaha illallah terhimpun pada menghimpuni daripada sifat 20. Sifat wajib di Allah itu ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Dari 20 sifat itu terbagikan menjadi 4. Terbagikan kepada nafsiyah, terbagi kepada salbiyah, terbagi kepada ma'ani, terbagi kepada ma'nawiyah. Nafsiyah terdiri daripada satu sifat, yaitu wujud. Mana itu wujud? Wujud itu artinya ada. Mana yang disebut ada, nyata, nampak, kelihatan. Apakah sifat wujud itu Allah sifatkan pada diri kita? Iya. Mana bukti kalau sifat wujud itu ada pada diri kita? Bahwa kita yang hadir ini nampak, nyata, kelihatan, bisa dihitung dengan jari. Ya memang hitung itu dengan jari. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelihatan diri kita, nampak jelas diri kita, terlihat tubuh kita, itulah yang disebut dengan wujud, nyata, ada. Kalaulah diri kita ada, maka Allah lebih nyata lagi. Gitu saja logika berpikirnya. Kalau kita ada, Allah lebih nyata lagi, lebih ada lagi. Karena Allah yang mengadakan, sementara kita yang diadakan. Bagaimana mungkin sesuatu yang diadakan mampu menutupi yang mengadakan? Kalau yang mengadakan menutupi yang diadakan, ya. Tapi kalau yang diadakan menutupi yang mengadakan, itu mustahil. Nah, itu wujud. Lari kemana wujud itu? Lari kepada tubuh. Karena yang dilihat oleh orang, yang dilihat oleh manusia, yang terlihat oleh mata adalah tubuh. Tubuh yang mana? Tubuh yang zahir. Tubuh yang nampak, yaitu jasad. Nah, lalu yang kedua adalah ma'ani salbiyah. Yang kedua adalah salbiyah. Salbiyah itu terdiri dari 5 sifat: qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyat. Terpahami
5 sifat ini adalah sifat yang tidak layak bagi Allah, disebabkan karena lebih dulu nyata Allah daripada sifat itu. Wujud, kidam. Kidam artinya terdahulu. Mustahil Allah itu terkemudian. Layakkah sifat terdahulu itu disandingkan kepada Allah? Disebabkan apa? Disebabkan kalau terdahulu itu dijadikan sebagai sesuatu kidam yang artinya terdahulu, yaitu sifat, maka jauh sebelum terdahulu ada ruang yang kosong. Nah, jadi sifat terdahulu bagi Allah itu meliputi dan jauh ruangnya dari kata terdahulu itu sendiri. Sebab kalau yang namanya terdahulu itu seolah ada suatu anggapan bahwa sebelum terdahulu itu masih ada ruang. Baqa artinya adalah kekal. Layakkah sifat kekal itu disandingkan kepada Allah? Sebab apa? Tidak disandingkan sifat kekal kepada Allah. Allah memang adalah selama-lamanya. Nah, jadi jauh sebelum kekal itu ada, kata kekal itu ada, memang itulah sifat di Allah. Begitu pula dengan mukhalafah lil hawadis, bahwa Allah berbeda dengan yang baharu. Benarkah, layakkah sifat mukhalafah itu disandingkan kepada Allah? Sebab kalau dia disandingkan kepada Allah, seolah-olah disandingkan nyata sama dengan makhluk yang lain. Padahal Allah dengan makhluk yang lain itu laisa kamitslihi syai'un. Qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya adalah Allah berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyat, Allah itu esa. Nah, mulai dari qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan wahdaniyat, sejatinya tidak tersebutkan memang itulah nyata Allah akan hal itu. Nah, bagaimana mungkin Allah tidak memiliki sifat hal itu? Karena itu sifat itu terucapkan oleh kepada muhdas. Terbenarkan oleh siapa? Sifat 5 itu terbenarkan oleh hati. Jadi wujud itu terlihat pada tubuh, kemudian salbiyah terbenarkan oleh hati. Nah, lalu yang ketiga adalah ma'ani, 7 sifat, terdiri daripada 7 sifat: qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Qudrat itu artinya adalah kuasa,
bahwa Allah itu berkuasa. Iradat itu artinya adalah berkehendak, bahwa Allah berkehendak dengan segala keinginannya. Ilmun itu artinya adalah tahu. Hayat itu artinya adalah hidup. Sama itu artinya mendengar. Basar itu artinya melihat. Kalam itu artinya berkata-kata. Dari 7 sifat ini dia terhimpun pada sifat hayat. Kenapa dia terhimpun daripada sifat hayat? Karena hayat itu artinya adalah hidup. Sama itu gambaran daripada hayat. Basar itu gambaran daripada hayat. Kalam itu gambaran daripada hayat. Kudrat itu gambaran daripada hayat. Iradat itu gambaran daripada hayat. Mana bukti? Pagi ini kita kuasa mengangkat tisu. Pagi ini kita kuasa mengangkat air. Pagi ini kuasa kita mengangkat mic. Kenapa? Karena hayat. Karena kita hidup. Coba kalau seandainya hayat itu sudah tiada, kalau hayat itu sudah tidak ada lagi, ketika hayat itu sudah tidak ada lagi, maka kudrah yang Allah titipkan pada diri kita maka tidak kuasa lagi. Ketika kita akan melakukan maka iradah sudah tidak ada lagi. Ketika kita akan mendengar maka hayat samanya sudah tidak ada lagi. Ketika mata ini ada tapi karena nyawa ini sudah tidak ada maka tak bisa lagi dia berfungsi. Karena itu ma'ani itu terhimpun kepada hayat. Nah, hayat itu artinya adalah hidup. Hidup dalam pada diri ini adalah nyawa nyatanya pada diri kita. Lalu yang keempat adalah maknawiyah. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, 7 sifat maknawiyah ini adalah yang pelakunya. Qadiran, yang kuasa. Kalau tadi kudrah, sifat kuasa. Kudrah, kuasa. Qadiran, yang berkuasa. Muridan, yang berkehendak. Aliman, yang mengetahui. Hayyan, yang menghidupkan. Sami'an, yang mendengar. Basiron, yang melihat. Mutakaliman, yang berkata-kata. Hanya ditambah kata yang saja, maka itu sudah merubah makna dari yang sebelumnya. Kalau tadi kudrah ini qadiran, kalau tadi iradah ini muridan, kalau tadi ilmun ini aliman, kalau tadi hayat ini hayyan. Nah, karena yang terakhir ini adalah yang, maka dia menunjukkan kepada sir, menunjukkan kepada rahasia. Singkat ceritanya, yang keempat maknawiyah ini adalah dialah yang melakukannya. Tertuju kepada siapa? Tertuju kepada sir. Sir itu artinya adalah rahasia. Karena itu
seseorang yang kembali kepada Allah, seseorang yang ma'rifat kepada Allah, itu diidentifikasikan kepada 4: tubuhnya menuju Allah, hatinya menuju Allah, nyawanya menuju Allah, rahasianya juga menuju Allah. Mana contoh kalau tubuhnya menuju Allah? Tubuh yang jadi kita menuju Allah ini, 4 ini yang harus berjalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut orang itu kembali kepada Allah, ya, disebut orang itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, disebut orang itu mutu qabla an tamutu, disebut orang itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, disebut orang itu tidak akan buta, tidak a'rada, ketika 4 ini berjalan seiring bersama menuju Allah. Mana 4 itu? Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, mana bukti kalau terlihat badannya digunakan untuk sholat, terlihat badannya digunakan untuk berpuasa, terlihat badannya sholat mulai, terlihat badannya berzikir dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mendapatkan yang badan tubuhnya itu ibadah kepada Allah, itulah yang disebut Sudahkah cukup sampai di situ? Belum cukup. Yang mesti tertuju kepada Allah bukan hanya tubuh, tapi hati juga dia mesti tertuju kepada Allah. Karena gambaran yang tertuju kepada Allah, gambarannya adalah terbuktikan dengan apa? Ingat hati kepada Allah, lisan yang selalu basah dengan zikir kepada Allah. Mana bukti kalau lisan itu basah dengan zikir kepada Allah? Bukti bahwa orang itu lisannya terbasahi oleh zikir kepada Allah, meminjam bahasa karena enggak ada bahasa lain. Saya enggak tahu bahasanya apa, tapi supaya mendekat-dekati paham, latahlah lisannya mengucapkan nama Allah. Jadi ada orang latah itu kan apa? Latah itu apa? Hah? Enggak ada lagi bahasa lain selain latah itu ya. Ya, latah aja apa gimana? Apa ada lagi? Ya, kalau sering kita dengar nah sekarang ini gimana? Mau jatuh itu apa kalimat yang mau disebut? Enggak terencana maksudnya. Begitu jatuh terencana mau kalimat ini yang mau disebut. Enggak. Orang yang lisannya dawam dengan zikir, seketika itulah dia menyebut nama Allah. Gambaran yang hati itu zikir kepada Allah. Betapa sering kita menemukan dan mendengar pemandangan, begitu lampu mati, apa kata mulut? Astagfirullah.
begitu lampu itu hidup, alhamdulillah. Kalimat-kalimat itu jangan dipandang sederhana, dan ucapan itu juga jangan dipandang sederhana. Wajarlah dia bisa nyebut kayak gitu, orang dia hafal. Oh, betapa banyak yang hafal tapi enggak nyebut. Nah, jadi pemandangan atau itu yang sering kita dengar, itulah buah dari lisan yang terbasahi dengan zikir kepada Allah. Berangkat dari hati yang berzikir kepada Allah. Tingkatan zikir itu juga banyak dan panjang. Zikir dalam makna, ada zikir dalam makna mengingat, sebut itu ya, diingat, dirasa, dipahami, dipandang. Ini dipakai. Itulah itu, kurang itu. Nah, lalu yang ketiga, cukupkah hati saja yang ingat kepada Allah? Belum cukup. Tapi nyawa juga dia ingat kepada Allah, nyawa juga kembali kepada Allah. Tubuh sudah kembali kepada Allah. Mana bukti? Salat badannya, puasa badannya, zakat badannya, haji badannya, gotong royong, sedekah, sudah tubuh. Hati kembali kepada Allah. Sudahkah? Sudah. Mana buktinya? Dia selalu berzikir kepada Allah. Nyawa kembali kepada Allah. Sudahkah nyawa itu kembali kepada Allah? Nyawa itu kalau kembali kepada Allah, seucap sekata, sehembus nafas, tiada lain, hanya Allah yang dia ingat. Jadi kalau nyawa itu sudah kembali kepada Allah, itulah wujilat qulubuhum iza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Jadi kalau orang itu nyawanya kembali kepada Allah, jauh sebelum melangkah kepada yang lain-lain, baru tersebutkan nama Allah, bertambahlah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah enggak Bapak nyaksikan? Mungkin pernah lah, kan usianya lebih dulu. Ada orang itu kalau mau cerita itu, ada orang kalau cerita itu begini. Sebelum cerita, dia sudah ngomong duluan. Nih, merinding nih saya nih. Bulu-bulu ini udah mulai tegak nih. Itu berarti udah serius itu cerita itu. Mau serius itu cerita itu. Kan suka ada orang kalau mau cerita itu gitu ya. Belum aja dia cerita, udah ngomong itu duluan. Ya nih. Saya aja sebetulnya nggak mau lah cerita, udah merinding saya. Bisa dia merinding dengan cerita itu gitu. Kalau nyawa itu menuju Allah, samalah seolah begitu. Baru tersebutkan nama Allah, baru tersebutkan saja, merindinglah dirinya, bergetarlah hatinya. Nabi siapa yang minta supaya dia bisa melihat Allah terus pingsan itu? Nabi Musa. Jadi kalau hari ini ada yang belajar ketuhanan, kemudian berani-berani dia menyebut
rahasia ketuhanan yang bukan di medannya, seolah-olah kayak sederajat itu. Nah, orang kalau betul-betul ahli ma'rifat, betul-betul ahli hakikat itu, kalau bukan ranah di medannya dia tidak berani. Nah, kemudian adalah yang keempat adalah rahasia. Mana rahasia itu menuju Allah? Rahasia itu menuju Allah adalah diri yang sebenar diri dia tertuju menuju kepada Allah. Mana diri yang sebenar diri? Nah, itulah tugas bapak-bapak, tugas ibu-ibu mencari. Namanya rahasia ini. Mana yang disebut diri yang sebenar diri? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta. Fa innaha, maka sesungguhnya di yaumul qiyamah nanti, la ta'mal absar, bukanlah mata itu yang buta, bukanlah mata kepala ini yang buta. Walakin ta'mal qulub, tetapi yang buta itu adalah buta mata hati, allati fis, yang di dalam qalbu, yang letaknya di dalam dada. Ada orang melihat secara zahir, ada orang tidak melihat secara zahir. Yang melihat secara zahir barangkali buta batin, secara zahir, buta secara batin. Tahu mana yang halal, enggak tahu. Tersingkirkan pengetahuan akan dan haram itu, sehingga halal haram itu sama aja, dihantam aja. Bukan enggak tahu, tahu mana yang halal, tahu mana yang haram, tahu mana yang hak diri, tahu mana yang hak orang. Hak orang diambil, hak diri ditumbuh suburkan. Nah, ketika halal haram itu dua-duanya diambil, butalah secara batin. Jadi ada yang melihat secara zahir, barangkali dia buta secara batin. Ada yang buta secara zahir, barangkali dia terang secara batin. Nah, yang ngaji ini mudah-mudahan melihat secara zahir, melihat secara batin. Amin. Wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan telah berkata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, wa sababu amal qalbi, apa yang menjadi faktor hati itu menjadi buta? Faktor penyebabnya adalah al-jahlu an haqiqatil amril ilahiyyi. Penyebab hati itu buta karena ketidaktahuanan tentang hakikat dari perintah Allah itu sendiri. Pekan yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa semakin banyak orang itu ada aturannya gitu ya, itu menunjukkan bahwa dirinya itu dipelihara kemuliaannya. Jadi kalau segala
gerak dan diamnya itu diatur. Kalau punya kedudukan tinggi, mau menuju suatu tempat saja, protokoler biasa. Jelas sudah sampai sini jangan turun, kalau sudah sampai sini langsung ke sini. Jadi kalau sudah langsung begini nanti itu jauh sebelum dia berangkat sudah ada aturan. Orang yang buta akan hatinya, matanya, mata batinnya itu buta karena enggak paham dengan hakikat perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa sababul jahli istila'u sifatin nafsi. Sedangkan faktor yang lain juga adalah karena ketidakpedulian bahwa hati ini dikuasai oleh sifat-sifat zulmaniyah. Mana zulmaniyah alaihi kal kibri. Sifat zulmaniyah itu sifat yang zalim lah. Seperti apa? Kal kibri. Ikuti sama-sama. Kal kibri. Apa itu kibri? Itu sombong. Orang menjadi buta mata hatinya karena diliputi dirinya akan sifat itu. Sombong. Pernah enggak melihat orang sombong? Hah? Pernah enggak? Kalau yang ngejawab tadi sombong enggak? Wal hikdi. Mana yang hikdi itu? Iri. Adakah sifat iri pada diri kita? Ada. Kalau masih ada, itulah yang menyebabkan buta mata hati itu. Iri dengan tetangga, iri dengan kawan, macam-macam. Iri itu cuma yang dibolehkan itu. Boleh iri, tapi cuma dua. Pertama, iri dengan ilmu. Yang kedua, iri dengan ibadah. Itu boleh. Sholatnya tekun betul dari gerak terus. Kita udah bentak ganti pantal, masih juga dia sujud itu. Kenapa gontak ganti bantal? Bekapuk semua, berpulau semua. Udah berpulau bantal yang satu, enggak nyaman lagi, ganti lagi bantal yang satu. Pas mau ganti kita lihat masih juga berdiri dia. Apa betul nih dia ini kunci ibadahnya? Iri kita kepada dia. Boleh kayak gitu. Bagus. Tapi kalau seandainya Bapak iri di luar itu enggak boleh. Bapak pas ngaji cuman minum teh. Enggak taunya saya bukan teh aja tapi dikasih juga roti. Umpama dikasih juga kue nasi kotak umpama, enggak boleh iri gitu. Itu enggak boleh iri. Sekali saya pernah ngisi pengajian Maulid itu di arah Sumur Putri itu. Melewati Pondok Al-Hanif itu, terus lagi. Rupanya di situ ada kampung tua, agak nanjak itu, jauh juga. Jadi begitu selesai dari ceramah Maulid, masing-masing dikasih ember. Nah, ember saya agak lebih gede. Baru kali itulah selesai pengajian, selesai ceramah dikasih ember.
Embernya kayak ember ini, kayak ember cat itu, gede itu. Begitu kita buka apa ya? Ayam. Tapi ayamnya bukan yang potong-potong, ayam paha dipotong sebelah. Oh, itu nggak main itu. Satu bulat ayam itu numpuk di ember itu. Jadi nggak lagi pakai apa? Basi apa? Besek itu. Oh, itu nggak, udah nggak main lagi besek-besek itu. Mainannya ember itu. Nah, kalau Babu Salam mengalahkan itu, buat pakai baskom. Baskom, bukan lagi ayam, bebek itu. Terserah bebek siapa itu. Nah, jadi kalau mau membersihkan hati itu, yaitu buang sifat sombong, buang sifat iri. Wal hasadi, butanya mata hati itu juga disebabkan karena hasad. Hasad itu apa? Dengki, pendengki itu ya. Kalau iri itu baru sebatas dalam kolbu. Kalau hasad itu ya kolbu, ya omongan. Wal bukhli, mata batin ini menjadi tertutup, menjadi buta disebabkan karena bukhul, bakhil, pelit. Itu. Wal ujbi, ujub ya. Ujub itu apa? Membangga-banggakan diri. Wal ghibah, apa ghibah itu? Menggunjing, membicarakan aib orang lain. Itu kalau sudah terpupuk dirinya dengan ghibah, 5 jam itu terasa 5 menit. Karena dia sudah kepupuk sama ini, sama ghibah itu dirinya. Bahkan kalau enggak ngomongin orang dalam sehari itu, bawaannya mau pingsan aja. Berarti udah overload ini, bahaya ini. Dan itulah, cobalah lihat orang ghibah itu ya. Kalau ghibah itu ya gitu, kayaknya asik betul kayaknya itu. Wan namimah, senang mengadu domba. Domba yang senang diadu. Mengadu domba. Mengadu domba itu kalau bahasa pasarannya ya apa? Yang ngompor-ngomporin lah. Suka ngompor-ngomporin. Kalau gua digituin panas hati ini. Cemen kalau enggak ini. Udah. Wal kazib, berbohong. Nah, coba Bapak renungkan. Kibrun, hikdun, hasadun, bukhlun, ujbun, khibah, namimah, kazib. 8 sifat ini, Pak. Sampai ajal tiba belum tentu juga hilang 8 sifat ini. Berat ini. Mau ngilangkan 8 sifat ini, beratnya bukan main. Ilmu tinggi dikira bisa menghilangkan 8 sifat ini. Enggak taunya bisa saja terjadi ilmu tinggi makin tinggi juga 8 sifat ini. Ada orang ilmu tinggi ini mampu menundukkan 8 sifat ini. Ada orang berilmu tinggi
bisa menundukkan 8 sifat ini. Tapi ada juga orang berilmu tinggi, makin tinggi pula tertanam pada 8 sifat ini. Wa nahwi zalika, begitupun dengan yang lain, minadz-dzamaimi, dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Wa sababu tanazzulihi ila asfalis safilin, ketika 8 ini hadir pada diri, subur, tumbuh berkembang, asfalas safilin, maka derajat manusia turun dari tingkat atas menuju tingkat yang terendah. Ketika derajat itu sudah turun ke tingkat yang paling terendah, asfala safilin, tidak terlihat lagi mana manusia mana binatang, sama aja, nggak terlihat lagi. Yang kelihatan itu cuma casingnya aja. Maka ada cerita ini, tapi ini cerita ya, ada cerita. Pulang dia dari sholat, ditanya siapa aja yang sholat, kata yang nanya itu, siapa aja yang sholat? Beruk semua yang sholat itu. Jadi, tapi ini cerita ya. Mau percaya apa enggak terserah. Begitu ditanya sama orang, siapa aja yang sholat yang hadir? Beruk semua yang sholat itu, kata dia. Gayanya aja pakai peci itu, kata dia. Gayanya aja pakai sarung, isinya itu semua lah, kata dia. Nah, itu yang sudah terlihat oleh mata batin. Udah mukasyafah itu, bisa sampai segitunya itu, melihat itu. Nah, kalau kita kan belum sampai di tingkat itu, maka yang kita lihat ini, yang jelek terlihat bagus. Mudah-mudahan yang di Babus Salam ini benar-benar bagus. Memang gitu, kalau kita berhadapan sama orang yang kelihatan ini, memang harus bagus-bagus, itulah yang kita doakan itu. Dah, titik sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya sebelum ditutup, silahkan. Ya, tapi nanyanya yang susah. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan mendengar hadis qudsi yang kira-kira bunyinya begini: Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang dikatakan Pak Ustadz tadi, mengenal diri. Nah, itu tugas bagi kami, bapak-bapak, ibu-ibu ini, mencari untuk mengenal diri. Yang tersulit ini, Ustaz, untuk mencari kemana, apa kepada Pak Ustaz, apa kepada kiai-kiai lain. Nah, itu yang pertama, kemana harus mencari. Yang kedua, barang siapa yang buta akan Allah di dunia ini, maka buta pula di akhirat nanti, lebih buta. Artinya kan, barang siapa yang tidak mengenal Allah pada saat di dunia ini, maka di akhirat nanti
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri maka akan kenal Tuhannya. Man arafa rabbahu jahila nafsahu. Siapa orang yang mengenal Tuhannya, bodohlah dia akan dirinya. Pertanyaannya adalah kepada siapa dan bagaimana? Lampung ini salah satu wilayah gudangnya ilmu tasawuf. Itu ya. Saya ulangi lagi kalimatnya. Lampung ini salah satu wilayah gudangnya tasawuf. Orang-orang yang belajar ahli hakikat ketuhanan itu. Maka ini cerita sedikit. Yang hidup semasa dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas dan Syekh Abdul Karim Al-Bantani itu disebutkan ada yang bernama Syekh Lampung. Nah, tetapi tidak tahu pasti siapa yang dimaksudkan Syekh Lampung itu. Tetapi itu kan menjadi suatu isyarat bahwa di masa itu gitu bermunculan ulama-ulama termasuk di wilayah ini. Nah, hanya saja generasi setelahnya itu pendidikan di kita barangkali agak sedikit berbeda ketika masuk ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu banyak bermunculan pondok-pondok pesantren dari dulu itu ya, dari dulu sehingga begitu kiainya wafat ada yang menggantikan, ada yang meneruskan terus. Nah, kalau di kita ini yang saya amati dan yang terlihat dan juga melihat kalau di kampung halaman kita, maka sifat pengajiannya itu kan pengajiannya itu sifatnya apa? Datang, ngobrol, mengaji, selesai itu. Datang, ngobrol, mengaji, selesai. Nah, pengkaderan itulah yang barangkali tidak sebanyak seperti di pulau lainnya. Nah, singkat ceritanya, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai kepada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu tadi? Caranya adalah tentu ya kita harus mencari tahu guru yang ahli di bidang itu. Ahli di bidang itu. Salah satu kelebihan di dunia medis itu setiap ruangnya, nah mainlah ke rumah sakit Urip itu, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita main ke rumah sakit Urip itu, di ruang dokter itu selalu ada di depan pintu spesialis jantung, spesialis mata, spesialis hidung. Jadi orang tuh kalau mau pergi itu mudah gitu. Kalau mau cari dokter. Nah, kenapa agak keteteran pagi ini? Kepada siapa kami mencari? Nah, karena nggak ada tulisannya di ustadz-ustadz itu nggak ada tulisannya. Mestinya sih ada tulisannya. Spesialis hukum Islam, spesialis nahu,
spesialis tafsir, spesialis ruh. Pernah nggak pergi ke suatu tempat kiai ada tulisan gitu, spesialis ruhani? Nah, itulah menjadi salah satu sebab kenapa kita sulit untuk mencari kepada siapa belajar. Nah, kalau saya melihatnya ya itu tadi, ya belajarlah kepada ahli ruhani ya. Dan banyak di Lampung. Untuk mendeteksi bahwa ahli ruhani ini baik gitu. Pastikan yang praktek ini benar gitu ya. Untuk mendeteksi bahwa ahli ruhani ini baik, caranya adalah berkesesuaian antara syariah dengan hakikoh. Berkesesuaian itu artinya apa? Dalam ketuhanan, disiplin ketat akan ilmu fikihnya itu. Nah, cari itu yang model begitu. Jadi dari sisi ketuhanannya dia dalam, dari sisi lahiriah fikihnya dia ketat. Nah, itu ininya, kunci-kuncinya itu. Salah satunya adalah mereka yang dawam akan zikir. Yang bisa begitu itu orang yang dawam dalam berzikir. Nah, cari kiai, cari ulama yang dawam istiqomah dalam berzikir. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa tadi ya? Apa tadi yang kedua tadi? Hah? Iya, sama aja ya. Nah, ini bukan promosi sih. Bukan promosi. Coba datangi dulu Pondok Pesantren Arafah. Coba dulu gitu. Siapa tahu menu di sana cocok. Menunya enak-enak pokoknya di sana. Dan garing-garing, crispy. Nah, zikir, ada zikir jahar, itu menunya itu. Ada zikir khopi, itu menunya. Ada khotaman, itu menunya. Ya bertanyalah dengan kawan-kawan yang sudah belajar. Banyak kawan-kawan di sini yang sudah belajar. Nah, kalau kita, sebab begini Pak, kalau seandainya kita mau mencari air, maka carilah ke titik sumbernya itu. Nah, ketika kita ingin mendapati air dari sumur, kira-kira air sumur yang nganter ke ember apa ember yang nyemplung ke sumur? Tentu ember yang nyemplung ke sumur. Nah, karena ini bicara masalah urusan ruhaniyah itu ya, bicara masalah urusan ruhaniyah, maka betul-betul mujahadah itu betul-betul dibutuhkan. Mujahadah dibutuhkan, perjuangan itu diperlukan. Karena itu dalam posisi kaji tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itulah salah satu termasuk kaji
yang memiliki banyak kekayaan akan rahasia ilahiyah ketuhanan. Karena itu kitanya yang harus menuju, harus langsung hadir, langsung mendengarkan, karena ada sisi-sisi tertentu yang bisa terzohirkan, tapi ada sisi-sisi tertentu yang tidak bisa dia terzohirkan. Nah, itulah gambaran singkat. Ada lagi yang lain? Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus terus kita benahi adalah 4 itu tadi: tubuh, hati, nyawa, rahasia diri. Itu larinya kepada fikih, tauhid, tasawuf, dan hakikat. Nah, ketika kita ingin mencari ilmu itu, bertanyalah kepada yang ahli di bidangnya. Ketika kita ingin mengetahui bahwa dia ahli atau tidak, salah satu untuk mudah mendeteksi berkesesuaian antara syariat dengan hakikat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa awsa' arzaqana. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullun kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.